Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Puji Astuti dari SMA Negeri 1 Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Mahasiswa dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 Universitas Negeri Semarang. Saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk ujian UKIN. Saya akan mengajar kelas 11 MIPA KD 3.9 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri. IPK 3.9.6 menentukan kondisi optimum dalam produksi zat dalam industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA 3 yang soleh dan solehah, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau kalian semuanya baik-baik saja. Jangan lupa kalian harus selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, kemudian patuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah ingat lagi cuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Yang kedua adalah pakai masker. Yang ketiga jaga jarak. Oke, sebelum pelajaran dimulai, apakah kalian dengar suara Bu Rini atau lihat Bu Rini? Oke, baiklah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu pimpin doa. Kita berdoa Terima kasih Mbak Lada. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu. Afifah, Iya. Alfira, Dir. Arga, Dir. Alif, Arya, Arizal, Desi, Dia, Dir. Ega, Eka, Fajar, Fani, Via, Fitriani, Irfan, Leka, Dir. Rita, Lisa, Mareta, Melida, Nia, Nurlia, Rini, Rodiatul, Adwia, Safina, Senja, Dir. Sukma, Surya, Wahyu, Wisnu, Zulantina. Kalaupun Ibu sudah absen, silakan nanti isi link absen kalian biar sebagai data untuk presensi kalian. Pada pertemuan minggu kemarin, kalian telah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Ayo, siapa yang masih ingat faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan? Saya Bu, faktor konsentrasi gas dan sistem Bu. Bagus sekali Lida. Ayo, siapa lagi yang ingat? Ini baru 2. Siapa yang masih ingat? Ada apa lagi faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan selain konsentrasi dan suhu? Saya Bu. Ya, silahkan. Aman dan volume Bu. Baik sekali, yaitu ada volume dan tekanan.
Masih adakah faktor yang lain yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan, Mas Rengga. Kata, Bu. Bagus sekali, yaitu ada katalis. Jadi, ada berapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Silakan yang bisa menyebutkan ada apa saja? Saya, Bu. Konsentrasi, volume dan tekanan tubuh otomatis. Oke, bagus sekali tadi Rengga. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan antara lain adalah 1. Konsentrasi, 2. Tekanan dan volume, 3. Suhu, yang keempat adalah katalis. Ingat, katalis adalah hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan tetapi tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Baiklah, berarti kalian masih ingat ya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwa letak di SMA Negeri 1 Karangkobar adalah di daerah pegunungan, yaitu daerah yang tanahnya subur. Maka para penduduk sebagian besar adalah sebagai petani dan peternak. Para petani untuk menghasilkan produk yang maksimal, maka mereka tanamannya biar tumbuh subur dikasih apa yuk? Dikasih pupuk, Bu, tepatnya yaitu pupuk kandang. Benar sekali Raja, yaitu ada pupuk kandang. Ayo, siapa lagi yang tahu selain pupuk kandang dikasih pupuk apa lagi? Urea, Bu. Bagus sekali. Udah Surya, tadi ada selain pupuk kandang, ada juga pupuk urea. Tahukah kalian apa yang digunakan untuk membuat pupuk urea? Siapa yang tahu? Amonia, Bu. Bagus sekali, yaitu untuk membuat urea salah satunya adalah amonia. Amonia adalah salah satu untuk membuat pupuk urea. Maka dari itu untuk pertemuan kali ini biar kalian tahu bagaimana cara memproduksi amonia, yang kita akan pelajari adalah KD 3.9, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Dan IPK-nya adalah 3.9.6, menentukan kondisi yang optimum dalam produksi zat dalam industri. Tujuan pembelajarannya adalah melalui metode pembelajaran discovery learning dengan pendekatan STEM secara daring, peserta didik diharapkan dapat menentukan kondisi yang optimum dalam produksi zat dalam industri dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menganalisis dengan mengembangkan nilai karakter, berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Silahkan kalian kerjakan soal pretest, yaitu reaksi sintesis amonia. Kalian kerjakan dan dikirimkan melalui WA. Silahkan jawabannya dikirimkan melalui WA ke Bu Rini. Jangan WA grup biar kalian tidak ada yang mengcopy jawaban teman kalian. Silahkan dikerjakan. Ibu tunggu jawabannya lewat WA. Jawabannya sudah dikirim lewat WA. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara membuat amonia? Belum, Bu. Nah, kalau kalian belum tahu bagaimana cara membuat amonia, sekarang perhatikan video yang Ibu tayangkan. Pada video ini, pembuatan amonia NH3 melalui proses Haber-Bosch. Silahkan kalian simak. Proses Haber-Bosch. Pada awalnya, pembuatan amonia dilakukan dengan sintesis langsung dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Namun, sintesis langsung tersebut menghasilkan amonia dalam jumlah yang sangat sedikit. Pada tahun 1908, ahli kimia bernama Fritz Haber dan Carl Bosch mempelajari mengenai cara produksi amonia dalam jumlah yang sangat besar. Berikut ini adalah reaksi keseimbangan dari proses pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Gas hidrogen diperoleh dari hasil reaksi antara gas alam atau gas metana dengan uap air. Gas hidrogen dan gas nitrogen dimasukkan dalam bejana sehingga menghasilkan gas amonia. Campuran gas yang dihasilkan didinginkan, diubah menjadi cair dan dipisahkan.
gas amoniak cair yang dihasilkan diambil terus-menerus, sedangkan gas hidrogen dan gas nitrogen yang tidak bereaksi dikembalikan ke bejana melalui kompresor untuk diproses kembali. Bagaimana cara memproduksi gas amonia agar proses pembuatan berlangsung efektif, efisien, dan tidak memerlukan biaya yang mahal? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Selain pembuatan amonia, kita pelajari juga tentang pembuatan asam sulfat atau H2SO4, yaitu cara membuat asam sulfat melalui proses kontak. Agar kalian tahu, maka simaklah video yang Ibu tayangkan berikut ini. Proses kontak. Asam sulfat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan deterjen, pupuk, cat, plastik, larutan dalam air aki, dan lain-lain. Bagaimana proses pembuatan senyawa asam sulfat? Pembuatan asam sulfat melalui proses kontak terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan gas SO2. Belerang murni dibakar di udara membentuk gas SO2. Tahap yang kedua yaitu pembentukan gas SO3. Gas SO2 yang terbentuk dioksidasi di udara menghasilkan gas SO3. Reaksi pembentukan gas SO3 adalah reaksi eksoterm. Berdasarkan asas Le-Chatelier, untuk mendapatkan hasil SO3 dalam jumlah besar, proses pembuatannya harus dilakukan pada temperatur rendah dan tekanan tinggi. Namun, reaksi tidak dapat berlangsung pada temperatur rendah, dan jika menggunakan tekanan tinggi, diperlukan biaya yang lebih mahal. Reaksi dapat berlangsung pada suhu 450 derajat Celcius dengan tekanan 2-3 atm menggunakan katalis vanadium pentaoksida. Belerang trioksida yang terbentuk dicampur dengan 98% H2SO4 dan 2% H2O membentuk asam pirosulfat atau H2S2O7 yang disebut juga oleo. Asam pirosulfat tersebut ditambahkan air sehingga menghasilkan asam sulfat. Asam sulfat yang dihasilkan dalam proses tersebut adalah 99,5%. Ini adalah rangkuman dari proses pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Perhatikan PowerPoint yang Ibu tayangkan berikut ini, yaitu keseimbangan dalam industri. Prinsip industri adalah mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Selain Bu Rini tadi menayangkan video dari YouTube, silahkan kalian simak PowerPoint yang akan Ibu tayangkan biar sebagai bekal kalian untuk nanti berdiskusi. Pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch, reaksi sintesis amonia yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Delta H-nya sama dengan min 92,4 kJ. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka salah satunya adalah suhunya 400 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius, tekanan kurang lebih 140 sampai 340 atmosfer, menggunakan katalis besi yang dicampur dengan Fe, Al2O3 dan K2O. Amonia yang terbentuk segera dipisahkan. Selanjutnya perhatikan kondisi optimum pembentukan NH3. Kemudian manfaat amonia. Skema pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Yang kedua adalah proses kontak. Pembuatan asam sulfat menurut proses kontak. Tahap penting reaksi nomor 2 yaitu pada proses kontak. Kemudian kegunaan asam sulfat.
Silahkan kalian nanti pelajari lagi. Silahkan kalian sekarang berkelompok. Ibu sudah bagikan LKPD, kemudian bahan ajar. Ayo, siapa yang mau bertanya dari apa yang Ibu tayangkan tadi dari video YouTube sama PowerPoint yang Ibu tayangkan? Barangkali ada yang ditanyakan. Silahkan. Saya mau tanya Bu, proses Habermas dilakukan pada suhu yang tinggi. Ayo, silahkan siapa yang mau menjawab pertanyaan Ida Surya? Saya mau menjawab pertanyaan dari Ida Surya, Bu. Silahkan, Rada. Karena suhu rendah, reaksi akan berjalan sangat lambat. Benar sekali, Rada, jawaban atas pertanyaan dari Ida. Karena kondisi optimum untuk menghasilkan amonia adalah sekitar 400 sampai 600 derajat Celcius. Ayo, siapa yang tahu agar reaksi berjalan dengan cepat harus diapakan? Agar reaksi berjalan cepat untuk diberi katalis. Benar sekali, Mas Rega, yaitu agar reaksi berjalan lebih cepat ditambah dengan katalis. Anak-anakku sekalian, berdasarkan prinsip keseimbangan, kondisi yang menguntungkan untuk tuntasan reaksi ke kanan atau pembentukan NH3 adalah suhu rendah dan tekanan tinggi. Suhu rendah akan menggeser keseimbangan ke kanan. Akan tetapi, reaksi tersebut berlangsung sangat lambat pada suhu rendah. Bahkan pada suhu 500 derajat Celcius sekalipun. Di pihak lain, karena reaksi ke kanan eksoterm, penambahan suhu akan mengurangi rendement. Proses Haber-Bosch semula dilangsungkan pada suhu sekitar 500 derajat Celcius dan tekanan sekitar 150 sampai 350 atmosfer dengan katalisator Fe dengan campuran Al2O3 dan KOH. Dengan kemajuan teknologi sekarang digunakan tekanan yang jauh lebih besar, bahkan mencapai 700 atmosfer. Untuk mengurangi reaksi balik, maka amonia yang terbentuk segera dipisahkan. Silahkan kalian berkelompok, kerjakan LKPD, dan kalian bisa membuka bahan ajar, PowerPoint yang sudah Ibu bagikan. Kemudian kalian berdiskusi, silahkan didiskusikan apa yang ada di LKPD, diskusikan dalam grup WA kalian, yaitu grup kecil kalian dalam kelompok kalian yang Ibu sudah bagikan kemarin. Selain LKPD, bahan ajar, PowerPoint yang Ibu telah bagikan ke WA grup kalian, silahkan kalian masuk ke kelas Kuipernya Bu Rini dan pelajari materi yang ada di kelas Kuipernya. Nanti kalau sudah selesai, kalian nanti presentasikan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Ayo silahkan kalian berdiskusi. Apakah kalian diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Silahkan kalau sudah, presentasikan tiap kelompok, tidak harus urut kelompok 1, silahkan yang sudah siap presentasikan sekarang. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Anda. Jawabannya, reaksi apa yang terjadi pada pembuatan amonium sulfat? Yang kedua, apa saja bahan baku pembuatan amonium sulfat? Yang ketiga, apa saja yang mempengaruhi pembuatan amonium sulfat? Soal nomor 2, tuliskan persamaan reaksi untuk membentuk NH4 2SO4. Jawabannya yaitu 2NH3 plus H2SO4 liquid sama dengan NH4 2SO4 sulfur. Soal nomor 2, tuliskan persamaan reaksi untuk membentuk NH4 2SO4. Jawabannya yaitu 2NH3 plus H2SO4 menghasilkan NH4 2SO4. Mekanisme pembuatan amonium sulfat yaitu H2SO4 menjadi hidrogen plus HSO4 minus 2NH3 plus 2H plus menjadi 2NH4 plus 2NH4
plus SO4 2- menjadi NH4 2. Kan siapa yang mau menanggapi dari kelompok 2? Saya mau menanggapi kelompok 2, Bu. Reaksi apa yang terjadi dalam pembentukan amonia? Ayo silahkan kelompok 2, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Lengka? Saya Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Lenka. Jadi, reaksi untuk pembuatan amonia yaitu reaksi eksoterm. Benar sekali. Terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan Mas Lengka, yaitu reaksi yang terjadi pada pembuatan amonia adalah reaksi eksoterm. Silakan kelompok selanjutnya presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Suryadini dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan proses pembuatan H2SO4. Proses pembuatan H2SO4. Yang pertama, H2SO4 diproduksi melalui proses kontak. Selanjutnya, reaksi keseimbangan berlangsung pada tahap pembentukan sulfur trioksida atau SO3. Tuliskan persamaan termokimia proses tersebut. SO2 ditambah 1/2O2 menghasilkan SO3. Berdasarkan persamaan termokimia tersebut, kita dapat mengetahui jika reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm, karena pada saat suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut termasuk reaksi eksoterm. Tahapan paling menentukan dari proses pembuatan asam sulfat adalah tahapan kedua. Berdasarkan tahapan kedua tersebut, upaya apakah yang dapat dilakukan agar titik kesetimbangan bergeser ke arah produk atau pembentukan SO2? Yang pertama adalah menambah jumlah SO2. Menambah jumlah O2, mengurangi jumlah SO3, mengurangi atau memperkecil volume sistem, meningkatkan tekanan sistem, atau menurunkan suhu. Pada proses kontak, gunakan suhu sekitar 500 derajat Celcius dengan katalisator P2O5. Adakah pengaruh katalis ketika ditambahkan pada proses kontak? Jelaskan. Katalis tidak memiliki efek apapun pada tingkat keseimbangan. Menambah katalis tidak menghasilkan sulfur trioksida yang lebih besar. Satu-satunya fungsi katalis adalah mempercepat laju reaksi cara menurunkan energi aktivasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Ida yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Ida Surya. Silahkan. Saya ingin bertanya kepada kelompok nanti, apa fungsi katalis dalam pembuatan NH4? Silahkan dijawab dari pertanyaannya Hamdia. Silahkan kalau kelompok Ya Bu, saya mau menjawab pertanyaannya Hamdia. Silahkan. Fungsi katalis adalah untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mudah-mudahan dari diskusi kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan kalian ada yang bantu Bu Rini untuk menyimpulkan daripada diskusi kalian dalam pembelajaran kali ini. Saya akan membantu menyimpulkan, Bu. Ya silakan Mas Lengka. Pada saat proses pembuatan amonia, menurut proses double Bose, yang harus dilakukan untuk menghasilkan amonia optimal adalah suhu antara 400 sampai 600 derajat Celcius, tekanan sekitar 140 sampai 340 atmosfer. Tambahkan katalis campur dengan Na, Al2SO3 dan H2O. Dan yang terakhir, jika amonia sudah terbentuk, untuk segera dipisahkan. Yang
kedua saat proses putar. Suhu sekitar 400 sampai 450. Tekanan 1 atmosfer dan berikan katalis P2O5. Terima kasih. Terima kasih Mas Lingka telah membantu Bu Rini untuk menyimpulkan. Oke, baiklah, Ibu simpulkan kembali dan dibuat kembali dari apa yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, prinsip industri mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Yang kedua, pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Reaksi sintesis amonia yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan N2NH3 gas. Delta H sama dengan min 92,40 J. Kondisi untuk mendapatkan hasil yang optimal, suhunya 400 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Tekanan kurang lebih 140 sampai 340 atmosfer. Katalisnya yaitu serbuk besi dicampur dengan Fe, Al2O3 dan K2O. Amonia yang terbentuk segera dipisahkan. Yang ketiga, kondisi pada proses kontak untuk menghasilkan yang optimal untuk mendapat asam sulfat yaitu suhu 400 derajat Celcius sampai 450 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, katalis F2O5. Yang ketiga, kondisi pada proses kontak untuk menghasilkan asam sulfat yang optimal. Yang pertama adalah suhu 400 derajat Celcius sampai 450 derajat Celcius. Tekanan 1 atmosfer dan katalisnya adalah C2O5. Sedangkan pengaruh katalis terhadap keseimbangan kimia adalah katalis mempercepat tercapainya keadaan keseimbangan, katalis tidak mengubah komposisi keseimbangan, dan katalis tidak mengalami pergeseran keseimbangan. Apakah materi yang disampaikan dan kalian diskusikan kalian sudah paham? Sudah. Baiklah, kalau sudah paham, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi. Kalian kerjakan selama 8 menit. Linknya sudah Ibu bagikan lewat WA grup. Silahkan kalian kerjakan. Ibu tunggu jawaban kalian. Silahkan kalian kerjakan evaluasi keseimbangan dalam industri. Linknya sudah Ibu bagikan di grup WA kalian. Ibu kasih waktu 8 menit. Ibu tunggu ya. Apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah, Bu. Terima kasih kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Mudah-mudahan ada yang nilainya 100. Mudah-mudahan nilai kalian di atas KKM semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya, karena ini adalah pertemuan yang terakhir, maka kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Silahkan kalian pelajari materi dari awal semester ini yang pernah Ibu sampaikan sampai materi yang terakhir ini, yaitu sampai materi di KD 3.9. Silahkan kalian pelajari, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat, ilmunya berkah, dan kalian semuanya tetap semangat. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan, Ibu tidak lupa untuk mengingatkan kalian dan pesan-pesannya, yaitu kalian harus patuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua adalah selalu memakai masker kalau keluar rumah. Yang ketiga adalah jaga jarak, jangan berkerumun. Tetap semangat, semoga besok kalian pastinya adalah sukses. Sebelum pertemuan kali ini Ibu akhiri, silahkan salah satu pimpin doa. Silahkan Mas Reka, pimpin doa. Akhiri pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.